perempuan yang dilahirkan di lereng gunung sana. Aku lahir saat bumi sudah banyak dilukai manusia, saat banyak lahan menjadi perumahan, serta gedung-gedung tinggi mencakar langit. Tapi bumi masih diam menyimpan amarahnya. Tapi di sini kami sudah menganggap hutan bagaikan nenek moyang kami sendiri. Ia adalah sumber kehidupan kami, dan ia selalu menjaga kami tanpa pernah meminta balasan. Dahulu aku hidup sederhana dengan bapak dan ibu sebagai petani kopi biasa yang rela kerja demi diriku dari pagi hingga petang. Dan mereka sangat menyayangiku, dan mereka memberiku nama Sekar Laras Wan. Ibu selalu mengajakku untuk pergi ke hutan. Setiap libur, ibu selalu membangunkanku. Sekar, ayo bangun. Kita pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar, Sekar. Iya, Bu. Lalu Rama juga berpamitan untuk ke ladang. Bu, Sekar, Bapak pergi ke ladang dulu ya. Sekar, hati-hati di sana. Iya, Pak. Lalu aku berangkat ke hutan. Cana-canan singo ulu caan tanian. Duh, pecena raja enak ulu acer-cecer sakari caan matana bulu koletna kote bernana lamun pancok ke reka dua. Sekar, ayo pulang, Bing. Kayu bakarnya sudah cukup. Iya, Bu. Tapi saat itu aku melihat banyak sekali sampah sisa pembakaran di dekat hutan. Dan sejak itu seringkali kutemui orang-orang membakar sampah di dekat hutan. Bahkan mereka menganggap ini adalah hal yang normal dan biasa dilakukan. Tapi saat itu alam membuktikannya kepada mereka. Hari itu angin gunung membantu api melalap pohon satu ke pohon lainnya. Satwa-satwa berlarian, burung terbang tanpa arah. Suara hutan berubah menjadi suara cerita. Pak, sepertinya tadi terjadi kebakaran hutan. Mungkinkah itu adalah akibat dari kebiasaan yang buruk itu, Pak? Oh,
Iya, Bu. Hutan-hutan telah terbakar. Banyak pohon-pohon tumbah dan menjadi arang. Sebentar lagi musim penghujan akan segera tiba. Aku khawatir. Tapi ya semoga kita selalu diberi keselamatan ya, Bu. Dua bulan sejak kejadian itu terjadi. Saat aku pulang sekolah, hujan deras mengguyur kami. Tapi siapa yang sangka hujan itu adalah hujan yang paling membekas di benakku. Sesampainya di rumah, ibu menyuruhku untuk mengganti pakaianku dan tiada kusadari aku terlelap di atas ranjangku. Tapi tiba-tiba ibu berteriak padaku, "Bing, Bing, Sekar, ayo bangun nak, ayo di luar sudah banjir, harusnya mulai deras, Bing." Banjir, jangan tinggalkan aku, Bu. Bapak mana, Bu? Bapakku tadi sedang mengambil tangga di luar, Sekar. Ayo, cepat kita mencari tempat yang tinggi, Sekar. Ayo, kita makan semuanya. Bapak, ibu, ayo segera cari tempat yang tinggi, tempat yang aman, Bapak Ibu. Ayo mulai deras, Bapak Ibu. Ayo Sekar. Tapi saat itu arus banjir menenggelamkan rumahku. Ladang kami menjadi lautan lumpur. Bahkan ternak kami hanyut terseret jahatnya arus banjir. Aku bingung, apa yang harus aku lakukan? Kapan banjir ini akan surut? Dan kalian semua yang berani merusak alam kami, pernahkah kalian berada di posisi saya? Pernahkah kalian merasakan kehilangan dalam hitungan detik? Hutan kami gundul, alam kami rusak, tiada lagi yang peduli. Dan sekarang aku tahu banjir ini bukan hanya sekedar banjir, ini amarah alam. Dan kami hanya bisa tenggelam. Tapi menurutku Tuhan itu
Karena setiap satu pohon tumbang adalah satu langkah menuju bencana. Dan yang terakhir, pesanku pada kalian semua adalah rawatlah bumi ini sebelum semuanya terlambat.